Pertanyaan berikutnya Pak ya, masih sehubungan dengan istiqomah. Kalau istiqomah itu adalah hal yang baik, mesti ada kontranya. Ada yang menyebabkan kita tidak istiqomah. Hal apakah yang membuat kita menjadi tidak istiqomah itu Pak ya? Ya, itu yang disebut kendala, rintangan, ya kan? Rintangan, nabi kita nggak istiqomah. Banyak hal Pak, ya kadang-kadang ya nggak ada orang kok melakukan satu keimanan tanpa diuji itu mustahil. Ya. Benar mustahil. Ini ada di Quran, ada bunyinya gini Pak. Akhasiban nasu ayutroku ayyakul amanna wa hum la yuftanun balakot fatanna ladin min qablu. Akhasiban nas, apakah manusia mengira akhasiban nas ayutroku bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja ayyakul untuk mengatakan amanna, kami orang beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka nggak diuji lagi. Diujiannya apa? Satu, walana buanakum bisa minal khauf. Betul. Bukan? Rasa takut. Awal-awal mereka anteng-anteng. Karena masih fokus sama gerakan. Baru. Mulai tahu. Gitu kan kadang-kadang pernah nggak begitu? Ya. Kalau ketika kita pikiran gear nih, gear. Gitu kan? Gecol. Pernah nggak? Nah, Gecol. pasti ini lagi gear pikirannya. Nah, apapun masih terus fokus ke itu. Tapi kalau yang udah biasa Pak, tidak perlu, bukan begitu. Abdul diri malam mana hula, udah nggak pakai fokus-fokusan begini terus. Udah nggak mikirin gerangan. Nah di sini mulai ada kepekaan ya. Ketika di sawah itu mulai mundur kepekaan, teng awalnya susut lah kok wangi terus nggak terkecoh, tapi pikirannya jadi ya bariritan terus witon ini Cerita yang tinggi. aku semangat wanita itu awal ke-7 itu ya harusnya naiknya 49 malu ke-7 pas wanita sungguh mampu wangi wis lo ambunin dhewe ambunin dhewe iya terus ya tapi kita istiqomahnya ke sono. Gak urusan ada macam-macam, kita gak punya urusan sama yang lain, urusan kita ke sono. Istiqomah itu kemarin sono udah gak gitu, pilihannya itu sesok lereng langsung takut Pak istiqomah lereng takut sama yang kering di sini itu. Wah, ada suara Pak Gelodak Pak ono kodok gede kan. Hujan-hujan itu wiritan dewi ono kodok gede. Padahal itu kan bisa aja kan, bayang-bayang maya. Kabut, padahal pakar dikit. Pendeta kalau ngaku. Wedi juga. Biar ada gambaran. Itu harusnya nggak ada urusan kan ini. Tujuan kan dia udah Robi anta maksudi ngono orang selama dia itu nggak menghalangi saya.
Kan nggak mungkin dia mampu menghalangi kita. Itu salah satu. Banyak hal rokok itu kan banyak. Sampai juga bisa nanti nyari contoh-contoh lain yang pernah sampai ngalami. Bisa aja, kita udah enak loh. Jam 00 nih. Udah muncul Pak. Mungkin nih. Ya namanya orang hidup di Jakarta. Nah, kita sholat kita di sini gelar saja nih. Ini tempat tidur ya kan. Kita bangunin diri ya enggak, lagi ngamalin sendiri masih koma. Selimut lengkap. Jadi lutung. Lagi P coba ayo. Banyak hal. Padahal udah menteng-menteng. Menteng-menteng. Kan anggap ini pernah kalau ngomong arep tahajud kasih jawab. Menteng-menteng. Wah. Udah menteng-menteng. Enggak, ini contohnya gampang-gampang lah. Yang kita gampang nyari, gampang. Iya. Ayo kita yang lain lagi. Semua dorupit tuh. Iya, itu serah monggo Pak Tarno kalau ada wajan lagi. Iya. Nggak harus saya lah tulisan ini. Iya. Ini terasa. Mbak Min, Mbak Min juga boleh. Pengalaman kok bisa ketemu kodok gede bareng. Ya itu bagian dari ujian ketika Ya ujian. Oh. Plus apa? Juk. Tengah malam tak akan perut tiba-tiba perih, lagi wiridan. Panas. Orang zikir perut panas, makanya usahakan kalau kita lagi ada majelis zikir, kayak siapin makanan. Jika orang zikir perut panas. Apalagi yang pakai napas ini Pak, itu energi dari solar plexus ini. Maka habis zikir mana enak Pak. Kamu nggak pada ngerti. Masa ya kiainya buang makan lo nggak habis zikir kok. Tidak dikasih pengertian lo nggak ngerti. Habis ngaji habis itu energi Tuhan Pak. Panas Pak. Makanya sampean kok makan malam terus kalau sama ahli zikir gak bakal lemu. Buktinya aku. Tapi seger kan? Kok digendut dia kok. Si gendut-gendutnya bukan ahli zikir. Cuma melok-melok sore. Yang zikir tenanan enggak bakalan. Ya itu kagak gemuk-gemuk. Banyak. Ahli zikir berarti. Orang lembu ahli zikir. Panas Mas. Energi Pak itu. Siapanya duduknya kan tawar. Itu metodologi Pak, Toriko itu keren, udah hasil penelitian para ulama-ulama. Itu kalau nggak dapet ilham nggak mungkin, itu perlunya Pak Ilham Mahfuz Juroba. Otak gua. Itu caranya kot afla kaman, wakot kobaman, Kita begitu aja. Tadi saya cuma begitu aja, diamplopin juga pulang. Duit lagi. Duit perdana itu kan. Kultum sama imam. Kawan tuh duit. Ustaz sama duit. Oh iya. Manjas, mau sopan imam. Kawan tuhnya Gimana? Di depan iya. Itu yang sama itu muridnya ya. Yang saya pakai sorban pakai jasirah mau. Ya orang di belakang kan nggak tahu. Nggak tahu. Ya nggak apa-apa namanya mengangkat martabat murid. Guru itu bisa menegakkan. Tapi kok nek ora ono wong ora ning njaba ning omahe dhewe kamplongi ae. Ya ora ono apa anak-anak dhewe. Tapi ning kono lagi kita kepongake. Nari Pak. Mandiri ini Iya kan apa yo. Tapi ning kono-kono. Jadi anak sapa itu Pak Wah. Nek kamplongi ning kono.
Pak Warno itu, siapa itu? Mana ya kamu? Mana itu kamu? Mana yang kurang ajar loh? Kamu buat boro-boro ini. Kamu ini kan bukan gitu ya? Sebelah kan? Ayo gitu. Tuh balik kiai itu Biarin aja. kiainya sayang. Nah, itu suara pinter-pinter bareng itu. Jomelin bareng cek mulu. Ayo, Gua. Istiqomah. Cing. Ini mustaqim. Orang apa kayak nama mustaqim itu orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah. Kencing tuh. Kenapa kita selalu mustaqim? Cari jalan yang teguh yang ini. Yang membuat orang itu lebih lurus dan teguh sendiri ya, percaya diri. Sama nggak percaya diri kan? Sama Tuhan bagaimana? Ya? Emang nggak silakan, kamu santai. Cing tuh, Tuan, cing. Ya silakan. Teman-teman mungkin ada yang mau. Yang lain juga boleh nggak? Ya silakan. Ya. Pak Ketum. Pak Didi, bagaimana? Belum. Saya ingin menambahkan aja Pak ya. Iya. Itu soal hubungannya sama istiqomah tadi Pak ya. Istiqomah tadi kan ranahnya kan ranah spiritual ya. Iya, Bukan ranah syariat. Iya. Yang saya tanyakan hubungannya antara istiqomah tadi sehubungan dengan kesadaran Pak ya. Feeling lang. Wasfodo. Apakah orang yang istiqomah itu di tingkat kesadarannya udah Eling lan wasfodo. berdiri di makom itu Pak ya? Kesadaran. Kan yang penting kan di sini kan sadarnya tadi ya. Atau kata orang Jawa apa Mbak? Sak bejo-bejo. Sak bejo-bejo nih itu enggak? Wong kang lali. Kalau wong kang lali masih bejo wong kang Eling lan waspada. Bukannya antara itu Pak. Apakah orang yang udah istiqomah itu udah berdiri di tempat di situ di makom itu? Ya otomatis. Kesadaran. Iya. Orang yang udah istiqomah, orang yang mustaqim itu ya orang sudah mencapai puncak kesadaran. Iya, Kalau nggak bisa. Nah makanya apa proses yang harus dilakukan untuk istiqomah yang paling mudah? Mulai dari makom yang paling rendah. Tuh, ada 7 lapisan. Ya, tuh lapisan yang pertama itu namanya kosur. Kosor itu rumah, istana. Nanti ada lapisan kedua, sodern. Nanti lapisan lagi yang ketiga itu kolok. Yang keempat itu ad. Yang kelima sabova. Yang keenam belum. Nah, di sini paling enak. Orang yang mustaqim itu yang udah mencapai sir. Wis siran ora ono liya. Gitu. Yang ada hanya kamu Gusti. Itu di sir itu. Makanya menjadi al-insan. Al-insan siri. Wana Siru. itu mana? Wafi siri, mana? Al-insan siri. Wana Siru. Gimana? Itu tingkat puncak kesadaran namanya sidro. Sidro itu muntaha itu puncak. Kesadaran. Kalau mau mendeteksi sebetulnya bisa, kita ini ada di mana? Ya, kalau masih ada di sini, nggak akan istiqomah Pak. Apalagi kita bertahan, terus, ya udah. Mau saya terus kaki, nggak bisa jadi naga. Kalau naga masih bisa mulai begitu. Kasih baik no. Jadi ada di hadis qudsi.
Itu dikatakan bana itu fi jasadi bani Adam qasron. Aku telah membangun di dalam jasad anak-anak Adam qasron. Itu ada istana. Istana. Dung. Wa fi qasri sadron. Dan di dalam istana, dalam gedung itu aku bangun sudr. Kita nyebut dada. Nah, maka kesadaran itu sesuatu yang ada dalam dada. Gitu ya, bukan di luar. Makanya fi di dalam. Nah, baru wafi sodri walaupun di dalam sudur aku bangun di situ namanya kolom. Tiga dong, koser, soder, kolom atau kalbu kalau orang Jawa bilang. Di tingkat ini Pak, tingkat ini masih tingkatannya horizontal. Di diri kita ini yang disebut bangunan apa? Nasi. Yang berbentuk bangunan apa? Jasad. Jasad itu. Jasad kan? Ini bangunan nih. Sampean kok melakukan kebaikan apapun yang urusannya dengan urusan jasad, itu masih ngesot begini. Yang dipikir ben ketok apik didelok wong. Sampeyan nganggo lampu model-model ben apa sih? Pantes. Iya. Enak ini. Terus pakai sorban itu ben apa sih jane? Ora dienggo apa-apa sorban depan nggo kalungan tok. Mau sampean gelem kalungan emas malah orang lebih tertarik. Iya. Pasti ada embel-embel itu. Itu nggak istiqomah. Karena nggak begitu. Nggak naik. Jadi begini nih Pak. Ya, tanahnya apa? Depan, belakang, kanan, kiri. Ini semua jalannya iblis. Lihat di Quran enggak? Iya. Sungguh akan aku halangi dia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Surat apa itu cari? Karena itu. Jadi horizontal itu depan, belakang, kanan, kiri. Ini satu. Kalau ke sana enggak berani dia. Satu. Jiwa sampean masih jiwa apa? Jiwa binatang. Gampang dikendalikan. Sampeyan kok diundang wong sugih. Apal bali diundang wong sugih kaya amplop gede. Kok gak iso ngomong men. Ngomong itu dikongkon apa ya kaya kebun itu hidungnya itu. Kalau masih kayak gitu, nah itulah makom, katanya makom. Kalau nggak ada ngomong dia, dan orang bisa deteksi, lu kok ini kayak gini? Bukan karena punya indera keenam. Nah, kalau sudah masuk ke dalam, ya ke sodor gitu, masih Pak. Cuman di sini sudah mulai punya emosi. Tahu emosi kan? Emosi itu sesuatu yang memotivasi, yang memberikan dorongan. Coba kalau orang emosi kan kemauannya kenceng kan? Kita itu punya prestasi karena punya emosi. Ya, maksud. Betul nggak? Bisa dipahami nggak Pak? Iya, paham. Emosi. Punya keinginan, bukan hanya nurut, tapi juga nggak pengen. Punya keinginan menyayangi istri, punya keinginan menyenangkan istri, punya keinginan mengasuh anak. Itu punya emosi. Kadang-kadang anak-anak itu kuamun dewe itu lho. Iku nek lara digolek obat. Nggih kan? Sehat kuamun itu kuamun hasil pikir pakai sabuk itu terus sakit. Sobat. Bingung itu kan obat. Itu ada disorder masih. Bisa dipahami Pak? Kesadarannya masih kesadaran sobat. Nanti kalau masuk ke kolor, ini medan, lapangan,
tangan itu ya horizontal lah. Artinya emosinya lebih besar lagi. Tingkat emosinya lebih besar karena udah ada medan tempur, udah bisa ada pikiran, oh ini baik, ini buruk, ini gini. Nah, karena masih horizontal. Makanya orang beragama kalau masih ada di makom ini, kesadaran ini, ngamuan Pak. Mas Slamet kok sholatnya sesat ini, waluran ini, nang ora podo kafir. Ada nggak yang Ada. ngamuk nggak cocok? Jadi surganya dua kok ngamuan. Ada nggak? Ada. Nah iya. Itu baru tingkat itu, belum naik. Jangan sok spiritual. Baru bisa wudhu udah merasa paling suci. Itu orang lain dianggap enggak level. Oh enggak pantas. Kamu benci. Hah? Fakta atau tidak? Itu dari lirik itu masih horizontal Pak di sini. Inilah kedudukan orang ahli syariat. Gak cocok kalau dia sesat, gak cocok kalau ini kafir, enggak itu murtad. Oh enak banget nih. Akhirnya apa? Melakukan sesuatu, akhirnya kita apik, munafik. Betul enggak? Mencetak karakter munafik. Memproduksi, banyak yang begitu. Akhirnya menjadi penipu kan akhirnya. Jadi pembohong. Sebenarnya nggak dianggap apa? Banyak apa tidak? Iya. Sekarang udah kebongkar ini. Oke, duh, pengen apa? Kamu mau berspiritual, jangan berdiri di sini. Bertoreko, perjalanan itu kalau di toreko tidak horizontal, karena ranahnya udah bukan ranah fisik. Naik. Nah, itu kesadarannya namanya kesadaran fuad. Waktu mulai naik. Karena di fuad ini mulai ada furqan, mulai bisa berpikir, tamyiz. Bisa ini. Wah. Emosi udah karena dia tahu oh ini udah apa. Aku ini kamu kejadian ini yang rugi aku dulu. Tapi wasanya jodohku tak uang ya, jebul aku ditinggal terus dulu ayo. Gimana? Terus nyanyi, halu sekarang aku merasakan. Gimana walau dia ya? Terus dia ini ditinggal istri. Rasanya kesepian. Salah itu aja sini tuh. Nah, kesadaran itu saya lagi Islam. Ada furqan. Enggak ngamuan udah. Lumayan lah udah mulai reda. Itu fuad. Fuad ini begini Pak. Fuad itu kata dari faidah atau faadah. Jadi dia udah tahu ini loh yang berfaedah itu hidup. Sudah berpikir bagaimana hidup itu mempunyai faedah. Sudah mulai berpikir bagaimana hidup bermanfaat. Walaupun belum sampai khairun nas anfa'uhum linnas, tapi sudah ada pikiran itu. Pengen hidupku ini berfaedah. Aja kaya wingi-wingi. Ini kesana nggak mulainya. Nah, untuk berfaedah harus jadi baik. Baik itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik seperti Allah berbuat baik sama kamu. Belum. Terus bawahnya kan pengen naik terus kan? Gaji pengen naik ya? Pangkat pengen? Sekolah pengen? Ini dari mulai fuad ini. Baru ada yang namanya sakofa. Sakofa itu orang yang sudah mulai sampai pada satu kesadaran tentang adanya sebuah keindahan. Hidup ini butuh keindahan. Bagaimana supaya indah? Manfaatnya udah bagus ini, tapi supaya tanpa indah itu loh. Muncullah nilai-nilai wah ini warnanya terlalu itu ya gelap, mau diganti yang rada kuning. Nah, ini kan itu udah mulai ya manfaat sudah.
Betul nggak? Ada kesadaran, pengen lebih indah. Itu. Ayo muncullah seninya, nah, ada seni rupa, ya kan? Udah ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Wes berfaedah ya orang buat kok ada maksud. Tapi karena udah punya nilai seni, ada muncul seni namanya seni suara. Allahu Akbar, Subuh. kalau kan mik. Tahu nggak itu? Itu ada di satu apa? Akhirnya muncullah ya adat-adat dan budaya di sebuah masyarakat. Betul nggak? Nah, dari sini udah mulai itu ada kesadaran. Kalau di Jaya ini, saya harus ngikutin tatanan sosial kemasyarakatan. Kenapa? Nilai-nilai seni dan budayanya mungkin berbeda-beda. Lebih keren nggak? Bukan hanya tatanan sosial keagamaan, tapi tatanan sosial dalam kemasyarakatan. Dia tahu nih ada adat dan budaya orang Bandung ini. Kamu paksakan pakai adat budaya Tuban. Hari kemplangan kok nggak punya kono. Ini mana sama? Nanduk lo deh ngono carane. Nanduknya kan dulu papat limo pancer kan tahu hari wali mulu sama tenari 10 guru menika kajanipun Mbah Min. Zaman tahu kan nggih. Berarti cara kene. Wah ra kanggo ngono. Nah, itu ada siapa kesadaran siapa? Nek ora kan omahe suami karam. Ngomong keris kok. Dan sunah. Ini Kafir. itu tidak ada kesadaran itu. Betul nggak? Aku saknya nih beripe Pak. Dengan seni hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi terang. Dengan iman dan takwa hidup bertambah berkah. Alhamdulillah. Terus gimana kabarnya Sardoa? Iya. Ini kurang Pak Sardo? Belum sampai mustaqim. Belum sampai puncak. Karena kadang-kadang masih ada keselip, ya kan? Kadang-kadang wah keren Pak Paton. Dirung ini kadang masih bukar-bukar sih deh. Tapi ketika ada yang mencela itu, macam mengkritik saja, aku sendiri itu aja masih ada, masih, ya kan? Kan masih baru di Sakopa. Makanya naiknya lagi ke Loop itu zamannya Albab. Kalau sudah ulul albab itu sudah robana makolaklah ada batilan. Aku ora butuh mbok puji, aku ora mangkat, aku mbok celah ya aku ora mundur. Mbok anggap apik aku ya ora bangga, mbok anggap elek ya aku ora susah. Ora ono urusan karo kono. Mulai itu kesadaran ini. Dan mulai itu hampir ke tingkat 30 itu baru tingkat 6. Makanya harus ulul albab. Kenapa? Di situ kita sudah nggak ini, yang ada hikmah yang didatangkan oleh Tuhan. Yutil hikmata mayasa wa may yutil hikmata faqad utiya khairon katsira. Kebaikannya sudah banyak. Wala ya dakaru ila ulul albab, enggak bisa mendapatkan kesadaran hikmah itu kecuali orang yang ulul albab. Ulul albab itu ada di fase ke-6. Kesadaran tingkat 6. Padahal itu baru hidup pemerahan. Wa fil lubi sirrun mustaqim. Loh, wis tekan. Kalau masih di perjalanan orang tekan, orang mustaqim, bisa proses, bisa jadi gagal, masih ada ujian. Tapi kalau udah cis sampai situ, nah itu kesadaran tertuju. Jadi harus
menembus 7 lapis. Kurang. Menarik Pak Yai. Menarik dia. Ada tambahan lagi nih Pak Yai. Tadi kan bicara apa? Apa itu? Ulul albab. Ulul albab Pak Yai. Tadi kan dimensi apa namanya istiqomah tadi kan dimensi rohani Pak Yai. Iya. Terus kalau bicara dimensi goib berarti antara dua hubungannya kan Pak Yai. Antara hati yang goib dan akal pikiran. Untuk menjadi manusia yang albab tadi, Ulul albab. berarti kan kerjasama antara hati yang baik dengan pikiran, akal pikiran. Artinya hati itu menyebut, pikiran kan yang menerima nur atau cahaya itu. Dengan kerjasama antara hati dan itu kan ketemu ilmu apa manusia yang Ulul albab. ulul albab. Apa hanya diperlukan dua itu Pak ya? Kalau bicara Iya. dimensi Pikir sama tafakur. batin, ya itu ya. Antara Ini hati. bagian tafakur. eh, Dan inilah tafakur menuju istiqomah. Karena orientasinya tidak horizontal, ini vertikal. Kita bahas apa dari tadi? Istiqomah. Ketika Membahas seker saya kira ganti piro. Ya. Ini lho ganti piro. Ini kan proses tafakur. Dikira sampai anakku. Mulai dari yang paling kecil, mulai sekarang. Tapi yang diminta Pak sama. Nah cuman mau diskusikan, mau pikirin sok orang laku. Ada yang pikiran gitu ya. Wes Gusti lakoni ae sik, engko mlaku dhewe. Asal istiqomah. Terus kalau istiqomah boleh. Rintangannya berat. Tapi kalau udah istiqomah ya walaupun kecil jadi gede. Banyak amalan kelihatannya kecil tapi mempunyai nilai yang besar. Banyak amalan sedikit ya tapi punya nilai yang banyak. Ini istiqomah. Nggak ada depan belakang kanan kiri. Yang ada atas. Ya emang lo tahu. Ya. Siap. Monggo. ya betul. Gampang itu. Istiqomah dicari kohnya dulu. Rasa keduduran. Mulai hal yang paling kecil, paling ringan mulai sekarang. Mungkin enggak. Begini. Kan mikir mau liang apa? Udah boleh kontok barang. Kebutuhannya dewi. Nah itu maksud saya. Gampang kan? Dipersulit apa-apa. Enggak. Ini tuh serang aku ratakan. Cerita tuh harus pulang kampung. Orang gendang tuku tiket dan mangkat itu. Itu mana? Ini rumput tuh tiket Pak. Boleh gratisan mulai Solo. Kita sumbang tuku tiket mana? Angkat. Gini betul. Mulai dari mana? Yang paling mudah. Mulai sekarang. Nah situ kali mangkat kan? Enak betul. Enak. Tekan. Mungkin nggak melaku, nggak melaku ratakan intinya. Mbur rintangannya opo, penting mudah-mudahan lancar nggak ada halangan apa-apa. Memang misalnya lebaran ini masuk ya biasa. Kafe do mudik itu yang harus disadari. Ojo diantuk tinggalan muat itu. Oh, nah mungkin mulai lebaran apa aja. Mulai hari kerja. Iya. Wong ning kantor kabeh di jalanan sepi. Wah, monggo silakan. Ya silakan, Pak. Bang Andri. Ya, belum. Pertanyaan? Belum. Oh, belum. Pak Tarso, monggo. Belum. Pak Didi. Gimana?
Kalau boleh saya menyimpulkan ginilah. Nah, itu baik. Apa yang kamu tahu laksanakan. Udah. Paling kecil ya. Kalau saya kakek pikiran, ini kan mengatakan pikiran. Kadang-kadang warung takon aja udah mikir sih. Takon apa kayak kakek pikiran. Apa yang kita tahu, laksanakan. Udah dipikirin terus. Ini kakek mikir itu, kalau melaku-melaku, kok keburu kerja sih, bocah. Jadi profesor Ores. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, walaupun kecil, mulai paling kecil, mulai sekarang, baru satu waktu Allah yang akan memberikan warisan. Apa warisan? Ilmu malam yalam, ilmu yang dia gak pernah tahu. Aku gak pernah ngasih itu, aku gak pernah tahu. Tahu-tahu ada masalah, aku bisa jawab, bisa menyelesaikan. Apa akan mikir kan? Aku harus ngerti saya ini. Aku akan mulai dari yang paling kecil, mulai sekarang. Turah sikil kurang gas, kisuan. Begini. Allah yang mewariskan. Ilmu itu hakikatnya ilmu Gusti Allah. Kalau kamu boleh dalane dituntut. Itu kesimpulan ya. Monggo ya. Sudah ramenya tuh. Gimana sampean kakak mikir ngene. Gimana teman-teman? Cukup? Ya, Arcin. alhamdulillah ya. Arcin. Malam hari ini kita dapat penjelasan yang lugas, jelas menurut saya. Ya, terima kasih Pak Yai. Siap, Saya terjawab sudah apa yang menjadi unek-unek saya. Ya, teman-teman kita cukupkan ya. Iya. Ya, terima kasih Oja. Pemirsa yang ada di sana yang terus pantau channel kita ini. Jadi Ngopi Bisik ya. Jika ada unek-unek boleh disampaikan atau ingin bertanya, insya Allah kami akan menjawab gitu kan. Dan apabila itu memang pertanyaan yang urgent, penting ya kita bisa bahas di sini. Jadi sumbernya kita nggak cuma dari kita aja nih, tapi bisa juga dari pemirsa di sana ya. Gitu. Ya terima kasih untuk penontonnya ya. Terus pantau channel kita. Dan malam hari ini kiranya kita cukupkan ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Yai. Terima kasih semua pemirsa yang juga terus pantau kita. Jika ada kurangnya, jika ada salahnya itu datangnya dari saya. Semoga Allah berikan kita kuah ilahiyah, ilmu ladunia agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.